Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa amadana madadihi wa afadu alaina barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala ta'ala wa yusalu min sa'iri wa yusalu min sa'iri aibaqi an-najasati marratan wahidatan wa fi ba'di nusahi marratan ta'ti alaihi ya. Ini uraian berikut ini menjelaskan tentang cara mensucikan najis biasa atau istilahnya najis mutawassithah, yaitu najis yang tidak ringan tapi juga tidak berat, bukan mukhaffafah, bukan mughalladzah. So, seperti dijelaskan dalam pertemuan yang lalu bahwa najis itu ada yang ringan cara mensucikannya, yaitu apa? Cukup disiram sekalipun airnya tidak mengalir. Itu najisnya apa? Kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI, selain air susu ibu. Itu najis ringan. Kemudian juga ada najis yang berat atau mughalladzah, yaitu najisnya anjing dan babi. Nah, untuk mensucikannya seperti dijelaskan dalam uraian yang lalu bahwa najis anjing dan babi itu harus dibasuh ya, sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Nah, kalau tidak demikian itu tidak suci sekalipun sudah bersih. Nah, jadi ada 2 macam najis, yaitu ada najis ringan mukhaffafah, ada najis berat yaitu mughalladzah. Nah, kemudian ada yang tengah-tengah, tidak ringan tidak berat, itu namanya najis mutawassithah. Itu najis-najis yang biasa yang lain ya, seperti kencingnya ya manusia yang bukan bayi laki-laki, atau kotoran burung misalnya, darah, itu termasuk najis yang tengah-tengah. Nah, cara mensucikannya tidak ringan tapi juga tidak berat ya, sedang-sedang saja. Caranya gimana? Nah, di sini dijelaskan wa yusalu min sa'iri aibaqin najasati marratan wahidatan. Wa yusalu dan dibasuh. Nah, kalau najis mukhaffafah disiram. Kalau di sini dibasuh. Kalau dibasuh airnya itu harus mengalir. Ya.
harus mengalir dan bekas basuhan itu terpisah, artinya tidak menggenang di najisnya itu basuh namanya. Tapi kalau menyiram tidak apa-apa, airnya menggenang. Jadi misalnya ada bayi laki-laki tadi yang kencing di kain nah kemudian ya cukup kalau sudah kencingnya dibersihkan tapi belum disucikan, sudah dihilangkan, lalu disiram 1 kali, sekalipun siraman itu tidak mengalir sudah suci. Nah, tapi kalau najis yang lain selain anjing dan babi itu harus disiram ya sampai bersih gitu. Nah, di sini dikatakan wa yusalu dan dibasuh, bukan disiram, dibasuh min sa'iri dari semua ya. Dari sisa ya. Di sisa aibaki artinya sisanya an-najasati najis. Sisa itu apa maksudnya? Selain najis mukhaffafa yaitu najisnya bayi laki-laki itu, kencingnya bayi laki-laki yang seperti disebutkan di atas, dan selain anjing dan babi itu namanya sisanya najis. Artinya najis selain yang 2 itu dibasuh berapa? Marrotan wahidatan, 1 kali. Jadi kalau najis anjing dan babi harus dibasuh 7 kali. Sekalipun disiram sekali bersih misalnya, tapi tetap harus 7 kali. Dan salah satunya dicampur dengan tanah dengan debu. Tapi kalau ini cukup dibasuh 1 kali, asalkan sesudah dibasuh 1 kali itu menjadi bersih barangnya itu, najisnya jadi bersih, sifat-sifatnya juga. Tapi kalau belum hilang barangnya najisnya itu belum suci, harus disiram terus, dibasuh terus sampai hilang. Sekalipun baru hilang di basuhan yang ke-20 misalnya, ya dibasuh 20 kali, baru sudah itu suci ya. Ya, jadi caranya menghilangkan najis mutawasito, yaitu selain najis kencingnya bayi dan selain anjing dan babi, caranya disiram sampai bersih gitu. Bersih itu barangnya tidak ada lagi, sifat-sifatnya, baunya, rasanya, warnanya sudah tidak ada. Ya, sudah hilang. Maka itu dianggap suci. Ya. Jadi 1 kali ini harus menghilangkan barangnya najis dan sifat-sifatnya. Wa fi ba'di nusalan sebagian naskah-naskah matan marrotan. Tertulis marrotan, tidak ada wahidatan, sama maknanya. Marrotan ya 1 kali. Nah, tapi ada syaratnya gitu. Apa syaratnya? Basuhan untuk najis itu harus ta'ti alaihi ya. Basuhan 1 kali tadi ta'ti mendatangi apa basuhan itu alaihi kepada najisnya. Jadi terutama kalau airnya sedikit, misalnya timba ya, kita punya air 1 timba, lalu kita ingin mensucikan najis, maka maka harus dibasuhan, disiram air itu disiramkan ke najis itu. Jangan najisnya ditaruh ke dalam timba. Nah, kalau misalnya najisnya ke dalam timba, maka air di timba itu jadi najis kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, asalkan bisa menghilangkan bendanya najis dan sifat-sifatnya seperti air di laut. Ya, tidak mungkin air laut disiramkan ke najis itu. Misalnya barangnya dibawa ke laut, diselamkan di sana, kalau sudah hilang ya
Nah, jadi saudara, cara menghilangkan najis mutawassithah, najis yang sedang-sedang, artinya tidak ringan dan tidak berat, adalah dibasuh sampai barangnya najis dan sifat-sifatnya itu hilang. Nah, bisa 1 kali, 2 kali, pokoknya sampai hilang. Beda dengan anjing. Kalau anjing sekalipun hilang barangnya itu hilang dengan 1 kali basuhan, tetap harus 7 kali. Itu bedanya. Nah, ya, jadi sekali lagi cukup 1 kali basuhan. Wasalatu adapun 3 kali basuhan. Wasalatu adapun 3 kali basuhan. Wa fi ba'din nuzul sebagian naskah-naskah matan disebutkan apa? Wasalasatu. Lafaz wasalasatu bitta'i dengan ta. Jadi kalau yang tadi dalam matan itu disebut wasalasu tanpa ta. Tapi di dalam matan naskah yang lain itu ada taknya wasalasatu. Maknanya sama ya. Wasalatu adapun 3 kali basuhan afdalu lebih utama ketimbang hanya 1 kali. Ya, ini sama dengan wudhu. Ketika kita berwudhu, membasuh muka misalnya, 1 kali sudah cukup sebetulnya, sah. Tapi afdolnya, lebih utamanya 3 kali. Itu sunnah Rasul. Begitu juga ketika kita membasuh najis. Ya. Baik, membasuh najis itu apa? Apa sama harus niat? Tidak harus. Kalau membasuh hadas harus niat. Kalau membasuh najis tidak harus. Tidak disyaratkan niat. Nah. Karena itu kalau tidak sengaja kita menyiram najis lalu najisnya hilang, itu suci. Atau bahkan andaikan ada najis di halaman rumah kita, kemudian hujan deras sehingga najisnya itu hilang, maka tanah di halaman kita itu jadi suci, sekalipun tidak sengaja disiram. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau menghilangkan hadas harus dengan niat, baik itu wudhu, mandi, termasuk tayamum, sekalipun tayamum tidak menghilangkan hadas, karena tayamum itu penggantinya wudhu. Tapi kalau menghilangkan najis tidak butuh niat gitu, untuk sahnya. Tapi sebaiknya tetap niat supaya dapat pahala. Gitu. Kalau tidak niat tidak dapat pahala. Gitu. Nah, kemudian wa'lam, ketahuilah olehmu. Ini ada tambahan penjelasan. Wa'lam, ketahuilah olehmu anna husalatan najasati. Anna bahwasanya husalata bekas basuhan. Najis ya. Bekas basuhan barang najis. Ya. Saya ulangi. Wa'lam, ketahuilah anna bahwasanya husalata bekas basuhan an najasati. Barang najis. Jadi kita membasuh najis, bekas siramannya, bekas basuhannya itu bagaimana? Suci atau najis? Ini tergantung ya. Tergantung ke kondisinya. Nah, di sini dijelaskan wa'lam, ketahuilah anna husalatan najasati, bahwasanya bekas basuhan barang najis ba'da taharatil mahalli, ba'da sesudah taharati bersihnya, sucinya gitu aja. Ba'da sudah taharati sucinya al-mahalli, tempat najis itu. Tempat najis itu bisa badan, bisa pakaian, bisa lantai, bisa halaman rumah gitu. Ba'da taharati sudah sucinya al-mahalli, tempatnya najis, al-mausuli, yang dibasuh. Ya. Jadi misalnya tangan kita ada darah di situ. Kemudian kita basuh sekali 2 kali, hilang darahnya, berarti sudah suci ya. Nah, kalau barangnya itu suci,
sudah hilang najisnya, bekas basuhannya itu menjadi tidak najis. Thahiratun adalah suci. Thahiratun adalah suci. Seperti tadi ya, membasuh najis itu kalau bukan najis anjing itu cukup 1 kali dengan syarat najisnya itu sudah hilang sifat-sifatnya. Jadi 1 kali basuhan yang menghilangkan najis itu sudah cukup. Nah, tapi tadi kan sebaiknya ditambah sehingga menjadi 3 kali. Maka bekas basuhan yang kedua dan ketiga itu suci, tidak najis. Karena basuhan yang pertama itu sudah menghilangkan najis. Nah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tadi ya harus suci. Nah, tempatnya najis itu harus sudah bersih, ya. Sudah suci. Dan syaratnya lagi ini infasolat. Ya. Ini infasolat jika terpisah apa? Usalah basuhan itu. Terpisah dari barang yang kena najis, dari tempatnya najis. Terpisah ghairu mutaghayyiratin, padahal tidak dalam keadaan tidak berubah, ya. Jadi tetap jernih gitu. Warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah. Jadi sifat-sifatnya. Walam yazid waznuha, dan tidak bertambah waznuha timbangannya, andaikan ditimbang. Tapi ya sulit juga menimbang itu ya. Walam yazid, tidak bertambah waznuha, timbangannya usalah bekas basuhan itu. Ba'dam fisol, ya sudah. Tidak bertambah timbang. Misalnya air yang disiramkan, yang dibasuhkan 1 kilo misalnya, ditampung di mana? Di timba basuhan itu. Nah, kalau yang ditampung di timba itu air bekas basuhan, sesudah najisnya itu sudah suci, sudah hilang, maka itu suci kalau bekas air basuhan itu tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya. Misalnya air yang dibasuhkan itu 1 kilo, nah, ditampung di timba, kemudian ditimbang lagi. Nah, kalau masih 1 kilo tidak lebih, itu berarti airnya itu masih tidak ketambahan najis gitu ya. Ya, tapi saudara, tidak bertambah timbangan itu ba'da infisaliha. Ba'da sudah infisaliha, terpisahnya usalah basuhan najis itu, bekas basuhan najis itu, amma dari sesuatu. Amma di situ karena yang ada apa ma basuatu itu ba'da tibari, sesudah memperhitungkan. Ba'da tibari sudah memperhitungkan migdari, kadar atau ukuran ya, kadar ma sesuatu, artinya air, yatasyarrabu yang menyerap. Air yang menyerap akan ma, air itu al-maghsulu, apa? Barang atau benda yang dibasuh. Benda yang dibasuh artinya yang disucikan. Yang diserap itu apa? Minal ma, berupa air. Nah, ya ini memang agak ruwet ini ya. Tapi ini tidak harus ditimbang itu. Jadi misalnya kita membasuh baju ya. Ada darahnya. Dibasuh sekali, darahnya hilang. Ikut basuhan itu. Kemudian dibasuh lagi. Maka basuhan yang kedua itu suci. Suci dengan syarat, ya karena barang basuhannya itu sebelumnya sudah hilang najisnya. Maka basuhan selanjutnya itu suci dengan syarat tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah timbangannya sesudah memperhitungkan kadar air yang terserap, artinya yang melekat pada benda itu, pada benda yang disucikan. Ya ini agak sulit. Jadi misalnya air yang disiramkan itu awalnya 1 kilo.
kemudian disiramkan ke tempat yang ada najisnya. Maka sesudah najis itu hilang, disiram lagi, maka siraman itu yang banyak siraman yang kedua itu 1 kilo juga misalnya. Maka sudah ditimbang, ternyata tetap 1 kilo sesudah dikurangi yang melekat pada benda yang dibasuh itu. Jadi misalnya kekurangannya 1 on atau setengah on misalnya gitu ya. Nah, kalau memang masih ada yang melekat di benda yang disucikan itu, tidak apa-apa kurang sedikit itu. Ya tapi ini agak sulit untuk, yang penting sudah dibasuh, suci, basuh lagi, itu sudah suci, sudah apa? Dibasuh hilang najisnya, dibasuh lagi suci sudah. Ya. Hanya kalau sunatnya 3 kali ya sunatnya. Nah, adapun ini syarat ya. Adapun ini syarat. Illam tablu, jika tidak mencapai apa? Air itu. Illam tablu, jika tidak mencapai apa air basuhan, musalatun najis itu kulatan kepada 2 kullah. 2 kullah. 2 kullah itu berapa? Yaitu kalau pakai liter 216 liter. Itu 2 kullah. Ini menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah. Jadi jika tidak mencapai 2 kullah, airnya harus tidak berubah, tidak bertambah timbangannya. Air bekas basuhan itu. Fa'in balagot, maka jika mencapai apa? Usalah air basuhan itu. Bekas basuhan itu kepada ukuran 2 kullah. Fasyartu, maka ada pun syarat. Fasyartu, maka ada pun syaratnya apa? Adamut taghayyuri, tidak berubah, itu saja syaratnya, tidak berubah, tidak harus tidak disyaratkan bertambah. Ya, bahkan kalau airnya itu banyak sekali seperti di laut, itu tanpa syarat sudah, asalkan sudah hilang najisnya sudah suci. Nah, ya ini saudara cara menghilangkan najis. Sekali lagi, cara menghilangkan najis itu ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Itu dalam istilah fikih itu ada mukhaffafah, ada mughalladhah, ada mutawassithah. Nah, yang mukhaffafah itu hanya khusus bagi kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan selain ASI, air susu ibu. Kemudian najis mughalladh itu hanya khusus bagi anjing dan babi. Harus dibasuh sampai 7 kali. Kemudian yang lain dari kencingnya bayi dan anjing dan babi itu namanya najis mutawassithah, najis yang sedang-sedang. Cara menjaganya cukup disiram sampai bersih. Kalau sudah bersih menjadi suci. Ya. Nah, berapa kali? Tidak ada batasnya. Pokoknya sampai bersih. 1 kali bersih ya cukup, 2 kali bersih cukup. Hanya sebaiknya diganjilkan. Artinya bilangannya ganjil. Kalau 2 kali disiram bersih, sunatnya ditambah lagi menjadi 3 kali. Dah. Baik. Kemudian ini selesai tentang cara mensucikan najis dengan cara membasuh. Tentu menggunakan air membasuh itu. Nah, kemudian ada cara mensucikan dengan cara lain, yaitu khusus bagi cuka ya. Air cuka itu. Nah, walamma farawal musannifu, walamma dan setelah atau tatkala farawa selesai al-musannifu si musannif mimma dari
Sesuatu artinya benda yatuhuru yang menjadi suci bilosi dengan dibasuh. Mimma dari suatu artinya benda itu yang menjadi suci. Apa ma bilosi dengan dibasuh. Syar'a maka memulai siapa musannif. Syar'a maka mulai siapa musannif. Fima dalam barang artinya benda. Fima dalam barang artinya benda yatuhuru yang menjadi suci. Bil istihalati dengan berubah. Dengan istiara dengan beralih keadaan ya, atau berubah gitu. Nah, bagaimana berubah itu, saudara? Ya. Misalnya saudara minuman keras ya, seperti arak. Arak itu najis. Selain haram juga najis. Nah, arak itu minuman keras yang terdibuat dari anggur, perasan anggur. Nah, itu kalau dibiarkan itu menjadi arak. Jadi anggur yang diperas kalau ditaruh lama-lama jadi arak. Itu bisa memabukkan. Tapi kalau dibiarkan terus lama-lama jadi cuka. Jadi perasan anggur itu sebetulnya suci. Kalau diperas tetap suci. Tapi kalau sudah jadi arak itu najis. Jadi perasan anggur itu kalau sudah jadi arak itu menjadi najis. Tidak boleh diminum. Tapi kalau didiamkan sampai berapa lama lalu itu bisa menjadi cuka. Kalau sudah jadi cuka maka menjadi suci lagi. Jadi ini yang asalnya najis. Asalnya suci, lalu jika diarak menjadi najis. Kemudian ketika sudah berubah jadi cuka, itu menjadi suci lagi. Nah, jadi namanya suci karena berubah, ya, berubah keadaan. Itu yang disebut dengan istihalah. Begitu juga apa? Misalnya bangkai itu najis. Tapi bangkai itu lama-lama bisa mengeluarkan ulat. Maka ulat bangkai itu tidak najis. Ya, memang luarnya najis. Kulitnya itu, tapi bisa dibasuh. Kalau dibasuh sudah tidak najis lagi. Nah, begitu juga apa? Kulit bangkai itu najis, tapi bisa disucikan dengan cara disamak. Nah, yang akan dijelaskan di sini adalah tentang cuka, ya, yaitu yang tentang arak yang berubah jadi cuka itu menjadi suci. Ya. Jadi dalam uraian ini musannif menjelaskan tentang benda yang menjadi suci sebab berubah keadaannya. Itu istihalah namanya. Apa istihalah itu? Wahai adapun istihalah. Inqilabu syai' ialah beralihnya atau berubahnya asyai' sesuatu misalnya minuman ya. Arak itu min sifatin dari suatu sifat ila sifatin ukhra ke sifat yang lain. Arak itu asalnya najis karena mabuk. Jadi setiap benda cair yang mabuk itu najis. Tapi ketika arak itu menjadi cuka dengan sendirinya tanpa dicampuri apa-apa, maka itu menjadi suci. Ya, di sini Musannif mengatakan, faqul berkata saya Musannif, wa idza takhallalat, dan bila menjadi cuka. Wa idza takhallat bila menjadi cuka al-khamratu apa arak. Arak itu apa? Wa ya adapun khamru arak itu al-mutahadatu ialah minuman yang dibuat al-mutahadatu ialah minuman dibuat min ma'il inabi dari air anggur. Air anggurnya perasan anggur. Ya. Muhtaramatan kanatil khamratu amla. Muhtaramatan apakah terhormat gitu. Apakah terhormat
kanat ada al-khamratu apa arak itu. Kanat ada apa khamra apa arak, amla atau tidak. Amla atau tidak. Apa artinya arak terhormat? Ya begini. Arak itu minuman keras, memabukkan. Dibuat dari perasan anggur. Orang membuat arak itu niatnya macam-macam. Biasanya orang itu membuat arak dengan niat ingin mabuk, ya, ingin dijadikan untuk berhibur lah, hiburan dengan cara mabuk itu. Maka membuat arak seperti itu tidak terhormat karena itu dosa. Ya, sebab ketika kita membuat minuman keras dengan tujuan mau diminum itu dosa. Tapi kalau kita membuat arak tidak untuk diminum, tidak untuk mabuk, tapi untuk dijadikan cuka, lah itu namanya terhormat. Ya. Karena kita tidak membuatnya bukan karena untuk mabuk, tapi hanya berproses dari perasan anggur menjadi arak, akhirnya menjadi cuka. Maka itu terhormat namanya. Ini yang disebut muhtaromatan, terhormat. Jadi kalau terhormat itu artinya arak yang dibuat tidak untuk mabuk, tapi untuk dijadikan cuka. Gitu. Bila arak itu menjadi cuka, apa artinya? Maaf saudara, ya, menjadi cuka. Wa makna takhollat, adapun maknanya takhollalat, kata takhollat ialah sorot, menjadi apa khomro, apa arak itu. Khollan cuka. Kholan adalah cuka. Ya. Jadi tahallalat ini maknanya menjadi cuka, dari arak menjadi cuka. Wakanat dan ada soirortuha, menjadinya arak itu. Wakan ada soiror itu menjadinya arak itu kholan sebagai cuka, kholan sebagai cuka. Menjadinya itu binafsiya dengan dirinya sendiri tanpa dicampuri apa-apa. Jadi arak itu menjadi cuka dengan dirinya sendiri, nah, tidak dicampuri apa-apa. Bagaimana kalau begitu? Tahurat, maka menjadi suci apa khomroh. Tahurat maka menjadi suci apa khomroh, apa arak yang sudah jadi cuka itu. Ya. Jadi saudara, arak menjadi cuka. Kalau sudah menjadi cuka itu suci dengan syarat tidak dicampuri apa-apa. Gitu. Wakadha dan demikian pula suci. Lau takhollalat, andaikan menjadi cuka apa khomra apa arak, binakliha, dengan memindah khomra, memindah cuka itu, memindah arak itu, min syamsin dari panas matahari, ila dhilin kepada naungan, Ya, misalnya ketika membuat ketika meras arak itu ditaruh di panas matahari, kemudian dipindah ke naungan, tidak dimasuki apa-apa, maka itu kalau sudah menjadi cuka, maka hukumnya suci. Wa aksi dan sebaliknya apa? Asalnya di naungan dipindah ke tempat yang panas. Nah, jadi saudara, minuman keras atau arak yang asalnya najis itu menjadi suci ketika sudah berubah menjadi arak, tapi berubah dengan dirinya sendiri. Nah, kalau tidak, wa illam tatakhollal, dan jika tidak menjadi cuka al-khomratu apa arak, dan jika lam takhollal tidak menjadi cuka al-khomratu apa arak, tidak menjadi cuka binafsiha dengan dirinya sendiri, bahkan takhollalat menjadi cuka apa khomru apa arak, takhollal menjadi cuka apa arak bitorhi syai'in, sebab menaruh sesuatu, bitorhi sebab atau dengan, ya, menaruh syai'un sesuatu, fiha
ke dalamnya, ke dalam khomroh, ke dalam arak itu bagaimana? Misalnya kita masukkan kerikil ke dalam arak itu. Nah, kalau gitu mana? Lam tathur maka tidak menjadi suci apa khomroh apa arak. Lam tathur maka tidak menjadi suci apa khomroh. Ya, jadi saudara kalau misalnya kita ingin membuat arak, membuat cuka, memeras anggur ditaruh untuk buat cuka misalnya, maka pasti melalui proses memabukkan dulu. Jadi anggur itu asalnya biasa-biasa tidak mabuk. Kemudian kalau ditaruh di botol misalnya lama-lama memabukkan. Kalau teruskan ditaruh di botol itu lama-lama menjadi cuka. Nah, maka itu namanya menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Nah, kalau hanya dipindah dari panas matahari ke tempat yang teduh, tidak apa-apa itu. Ya, tidak. Tapi kalau menjadi cuka itu tidak dengan dirinya sendiri, ya, tapi tapi menaruh sesuatu ke dalamnya, lam tatur tidak suci. Ya. Sekalipun sudah jadi cuka tidak. Baik. Nah. Wa idza taharatil khamratu, wa idza taharat dan apabila menjadi suci. Wa idza taharat bila menjadi suci al khamratu apa cuka? Tadi kan umpamanya cuka ditaruh di botol atau di gelas. Lama-lama arak itu jadi cuka. Nah, kalau arak ditaruh di gelas, di botol, gelasnya itu kan najis ya. Yang kena arak itu, yang tersentuh arak itu najis. Jadi bukan hanya araknya yang najis, tapi botol yang tersentuh arak itu najis. Tapi ketika arak itu sudah jadi cuka, maka arak itu sudah suci, dan botol atau wadah yang tersentuh arak itu menjadi suci juga. Jadi bukan hanya araknya yang suci, tempatnya atau botolnya atau gelasnya itu suci. Ya, jadi ini saudara tentang arak. Ya. Dah. Kemudian faslun fi bayan ahkamil hadis wallahu a'lam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala dalam berfirman siapa Allah Ta'ala, ini masih terkait dengan pentingnya khauf, rasa takut kepada Allah. Ya. Jadi kita ini harus tunduk, ta'zim dan juga takut. Sehingga kita tidak membangkang kepada Allah. Allah berfirman, qala ta'ala Allah waliman khafa maqama rabbi jannatani al-ayat. Ya. Ini dalam surat Ar-Rahman. Waliman dan ialah bagi orang. Waliman dan ialah bagi orang khafa. Yang takut siapa orang itu, siapa man itu. Maqama rabbihi akan berhadapan dengan Tuhannya. Maqam ini asal maknanya berdiri ya. Maqam itu atau bisa juga bermakna tempat berdiri. Tapi di sini maqam itu masdar. Artinya berdiri maksudnya menghadap. Ketika kita menghadap orang yang kita muliakan, menghadapnya dengan cara berdiri kan begitu. Nah, sebab manusia ini kelak
di hari kiamat akan menghadap Allah di padang mahsyar untuk diadili. Tentu kalau salah akan diberi sanksi, diberi hukuman. Ya. Nah, karena itu di dunia ini kita harus hati-hati, jangan sampai melakukan pelanggaran, larangan-larangan Allah. Ya. Supaya kita tidak diberi sanksi. Nah, kalau kita tidak melanggar larangan-larangan Allah, atau kalau kita terlanjur melanggar, kita bertaubat, maka selain tidak diberi sanksi, tidak disiksa, juga mendapat balasan baik, yaitu surga. Nah, jadi ketika kita sudah tunduk kepada Allah, tidak melanggar, tidak melakukan dosa, selain tidak dihukum juga diberi balasan surga. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Waliman, dan ialah bagi orang khofah yang takut siapa dia maqam Rabbi, akan menghadap pada Tuhannya kelak di akhirat. Jannatanya, dia akan mendapatkan 2 surga. Ya. Surga, 2 surga itu apa? Ini macam-macam ya tafsir dari ulama. Ya banyak. Ya surga itu ada yang mengatakan itu di akhirat 2 surga itu. Tapi ada yang mengatakan 2 surga itu yaitu surga ya, kesenangan, kenikmatan duniawi, dan surga di akhirat. Artinya di dunia orang yang takut pada Allah dengan cara taat tunduk pada Allah, dia akan bahagia hidupnya di dunia, bahagia di akhirat, bahagia. Maka kebahagiaan itu yang ada di surga itu tadi. Ya. Jadi ini, apakah kalau orang tunduk patuh pada Allah di dunia itu bahagia? Pasti. Karena dia itu akan merasa tenang. Ketika orang itu tunduk pada Allah, akan merasa tenang, tidak ketakutan, tidak. Ya karena sudah Allah yang mendampingi, yang menjamin. Ya, ini di dunia. Di akhirat, ya tentu surganya, surga akhirat itu lebih daripada surga dunia. Ya. Ada juga yang menafsiri bahwa surga itu yang bersifat rohani, ada yang bersifat jasmani. Ya wallahu alam ini, karena ini tidak dirinci oleh Allah ya. Tapi yang jelas surga itu, yang surga yang hakiki itu di akhirat. Tentu di akhirat itu banyak kenikmatan. Ada kenikmatan yang bersifat biologis seperti makan, minum, kawin, bidadari ya. Ada yang bersifat rohani. Ya kita merasakan ketenangan, kegembiraan. Bahkan kegembiraan, kenikmatan tertinggi itu ketika bertemu dengan Allah, ketika melihat Allah di surga. Itu kenikmatan rohani, dan itu lebih nikmat ketimbang bidadari. Ya, jadi bisa saja 2 surga itu surga jasmani dan surga rohani. Wallahu alam ya, pokoknya surga itu saja. Baik. Nah, ini hanya disediakan oleh Allah bagi orang yang khafa maqama rabbih, orang yang takut untuk menghadap Allah, sehingga dia hati-hati di dunia ini, tidak seenaknya, gitu, tidak seenaknya berbuat. Gitu. Jadi selalu menjalani hidup ini sesuai dengan aturan Tuhan. Kalau melanggar segera bertaubat. Gitu. Baik. Kemudian selanjutnya, wa qala, dan firman siapa Allah Ta'ala, wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang
beriman dan di akhirat dimasukkan ke surga. Antara lain bagaimana? Wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Wa aqbala dan menghadap, ya. Menghadap ba'dhum siapa? Sebagian mereka penghuni surga itu. Benar sebagian mereka penghuni surga, ba'dhum kepada sebagian yang lain. Ba'dhum kepada ala ba'din kepada sebagian yang lain. Yatasaalun padahal sambil bertegur sapa. Artinya tegur sapa itu ya berbincang-bincang. Jadi seperti apa dalam pesta, ngomong-ngomong gitu. Jadi bercengkerama lah. Kenapa? Sebab senang di surga. Ya sementara kalau di neraka tidak sempat bicara dengan siapa-siapa. Karena mereka di neraka itu dalam siksaan ya. Nah, qalu berkata mereka penghuni surga itu, kata mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqina. Inna sungguhnya kami kata mereka, kunna ada siapa kami dulu, ya, dulu di dunia ya. Kunna ada siapa kami dulu di dunia. Kunna ada siapa kami qablu sebelumnya, artinya dulu di dunia. Qablu sebelumnya, sebelum masuk surga ini dulu di dunia. Fi ahlina dalam di keluarga kami, dalam keluarga kami musyfiqin. Ialah dalam keadaan takut. Ya. Artinya takut itu takut pada Allah ya. Sehingga tidak berbuat maksiat. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat pasti dia takut berbuat maksiat. Sehingga hidupnya itu ditenangkan oleh Allah dan dibahagiakan terutama di akhirat. Nah, famanallah, nah, kata mereka lagi, famanna maka memberi anugerah atau nikmat ya. Famanna maka memberi anugerah Allah siapa Allah alaina atas kami penghuni surga itu. Dengan diberi kenikmatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Wa waqana adzabas samumi wa waqana dan menyelamatkan siapa Allah wa waqana menyelamatkan siapa Allah akan kami penghuni surga adzabas samum siksa samum. Samum itu adalah itu seperti disebutkan dalam surat Al-Waqiah fi samumin wa hamimin. Samum itu angin yang membawa panas, bukan sejuk tapi panas. Ini siksa di neraka begitu. Ya, di dunia ada juga itu tapi tidak separah di surga, di akhirat ya. Angin yang panas ada, terutama di Timur Tengah. Nah, kemudian kata mereka lagi, inna sungguhnya kami kunna ada kami mingkom sebelum ini, artinya dulu di dunia ya. Inna sungguhnya kami kunna ada siapa kami mingkom sebelum ini, sebelum masuk surga, artinya dulu di dunia. Nad'u menyembah siapa kami. Menyembah artinya menyeru atau menyembah siapa kami kepada Allah. Apa menyembah itu? Menyembah itu tunduk patuh ya. Ta'zim tunduk patuh. Apa yang diperintahkan laksanakan, apa yang dilarang dijauhi. Inna wal barrur rahim, inna sungguhnya Allah itu, inna sungguhnya dia Allah itu al-barru, maha berbuat baik. Maha berbuat baik. Ar-Rahim maha pengasih. Ar-Rahim maha pengasih. Jadi Allah itu berbaik, pengasih, penyayang. Karena itu kita oleh Allah dibimbing dalam hidup ini agar selamat. Supaya selamat kita mengikuti bimbingan Allah sebagai pedoman hidup. Artinya tidak maksiat, tidak mabuk, tidak berzina,
tidak mencuri gitu. Itu untuk menyelamatkan kita, bukan Allah yang butuh ibadah kita. Gitu. Nah, ya jadi ini saudara, kalau orang yang takut pada Allah, sehingga dia selalu tunduk pada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan bertobat kalau berdosa, dia itu akan masuk surga, seperti dijelaskan dalam ayat itu. Dan diselamatkan dari siksa neraka. Baik. Wal ayatu fil babi katsiratun, wal ayatu adapun ayat-ayat Quran fil babi lam bab ini, bab khauf ini, katsiratun banyak. Katsiratun banyak, jiddan sungguh, banyak sungguh artinya, betul-betul banyak. Maklumatun ialah dimaklumi, diketahui tapi oleh orang yang tahu, yaitu para ulama. Jadi bukan hanya ayat ini yang menunjukkan pentingnya khauf, takut pada Allah, tapi banyak ayat-ayat lain. Ayat ini hanya sekedar, hanya sebagian gitu ya. Wal gharadu adapun keperluan menyebut ayat-ayat ini. Apa al-isyarat itu adalah hanya memberi isyarat, artinya menunjuk ila ba'diyah kepada sebagiannya ayat-ayat itu. Jadi ini hanya sekedar isyarat, bukan keseluruhannya. Banyak sekali ayat-ayat tentang pentingnya khauf ini. Waqad hasolah, dan sungguh telah tercapai apa keperluan itu dengan ayat ini gitu. Jadi tidak perlu semua ayat disebutkan. Dan memang ya terlalu banyak ayat itu gitu. Nah, awamal hadisu, adapun hadis-hadis yang terkait dengan pentingnya khauf, pentingnya rasa takut itu, fakatsiratun, maka adalah banyak, jiddan sungguh. Ayat saja sudah banyak, apalagi hadis. Sebab hadis itu jauh lebih banyak ketimbang Quran. Fanadzkuru, maka akan menuturkan siapa kami minha dari hadis itu, torofan, sebagian. Torof itu asal maknanya satu sisi atau satu bagian saja gitu. Jadi tidak banyak juga, artinya tidak semua hadis. Wallahu billahi taufiq, dan hanyalah dengan pertolongan Allah taufik, adapun taufik pemberian kemampuan untuk melakukan kebaikan. Taufik itu pemberian kemampuan untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika kita bisa berbuat baik, berarti kita dapat taufik. Nah, kalau bisa berbuat buruk seperti bermaksiat, itu bukan taufik, itu namanya khidlan. Khidlan itu penghinaan, diterlantarkan. Nah, karena itu kita sudah mohon hidayat, taufik dan hidayah ya, biar kita mampu berbuat baik. Nah, kemudian hadisnya Wa'ad bin Mas'ud, sudah, wallahu alam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah, wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-ayat dan seterusnya. Ayat ini masih nyambung ya dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil umat manusia agar mereka berhaji ke Baitullah. Ya. Apa hikmahnya haji itu? Hikmahnya banyak. Selain haji itu adalah perintah Allah, tentu perintah itu
perintah wajib ya. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Selain itu ada hikmah yang lain, faedah yang lain apa? Antara lain liyashhadu manafi'a lahum. Liyashhadu akan menyaksikan ini melihat langsung artinya. Itu menyaksikan langsung siapa mereka ayah dulu artinya menghadiri ya. Menghadiri dengan siapa mereka artinya menyaksikan itu ya. Manafi' akan beberapa manfaat. Manafi' akan bermanfaat lahum bagi mereka nas manusia itu. Jadi ketika mereka berhaji, mereka dapat mendapatkan manfaat di waktu haji itu. Apa? Antara lain manfaat fid dunya, di dunia. Ya. Bagaimana manfaat dunia? Bitijarati, dengan berdagang. Nah, dulu ya kalau sekarang jemaah haji itu udah jarang ya, hampir tidak ada lah. Orang berhaji sambil berdagang karena sekarang ini mudah dan hajinya sebentar. Tapi kalau dulu banyak orang ke Mekah itu berhaji sambil berdagang. Karena memang haji kalau dulu itu lama, bisa berbulan-bulan. Karena itu juga ikut berdagang dan hasil dagangnya itu dibuat bekal. Nah, ini manfaat di dunia. Au fil akhirati, atau manfaat di akhirat. Ya jelas, kalau orang berhaji, asalkan niatnya benar, caranya benar, maka dia akan dapat surga. Kalau hanya mabrur ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji itu kalau mabrur itu bukan hanya baik, bukan hanya diterima, tapi baik. Maka orang itu akan dapat surga. Lalu manfaat akhirat. Akan dapat ampunan dosa, itu manfaat akhirat. Jadi haji itu manfaatnya bukan hanya di akhirat tapi di dunia pun. Nah, bagi orang berdagang bisa. Tapi sebaiknya kalau sekarang karena orang yang berhaji sekarang ini kan sudah mudah, tidak seperti dulu dan sebentar, maka sebaiknya fokus kepada ibadah ritual haji itu, manasik haji. Ya kalau mau beli-beli di pasar boleh gitu. Tapi jangan terlalu sering. Lebih banyak di masjid ya, atau kalau di tempat pemondokan banyak baca Quran misalnya. Ya kenapa? Sebab di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi pahalanya itu berlipat-lipat. Sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan. Ya. Nah, manfaat lain apa lagi? Wisata. Karena itu ini termasuk ziarah, wisata religi ya. Itu pengalaman. Karena itu senang ya orang berhaji. Nah, jadi ada manfaat duniawi, ada manfaat ukhrawi. Au fihima, atau di kedua-duanya. Kedua-duanya apa? Dunia dapat, akhirat dapat. Saya kira itu ya. Kita buktikan bahwa haji itu mendatangkan hikmah atau manfaat di dunia maupun di akhirat. Aqwalun, beberapa pendapat ya. Aqwalun, berapa pendapat ulama. Jadi ulama itu bermacam-macam pendapatnya. Ya. Baik. Jadi saudara, orang berhaji itu bisa melihat langsung, merasakan langsung manfaat-manfaat itu. Selain itu, wayadkuru ismallah, wayadkuru, dan agar berzikir atau menyebut sama mereka nas ismallah, asma Allah, fi ayyamin ma'dudatin, di hari-hari maklumatin tertentu, hari-hari tertentu. Apa hari tertentu itu? Yaitu asyari dzulhijjah, asyari 10 hari
pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bulan haji itu. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu Asyur Dzulhijjah. Ini ada yang mengatakan begitu. Au yami Arafah atau hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Au yamin nahri atau hari nahar. Hari nahar itu hari raya haji itu. Dikatakan hari nahar karena waktu itu sudah waktunya menyembelih korban. Ila akhir yamit tasyrik, hingga akhir hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Nah, kalau hari Arafah itu tanggal 9, hari nahar tanggal 10, hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi berapa hari itu? 9, 10 tambah 3 hari, 5 hari. Itu ayam apa saudara? Ayamin maklumat. Aqwalun, ada berapa kaul, berapa pendapat ulama. Ada yang mengkhusus, ada yang mengatakan hari-hari tertentu itu 10 hari Dzulhijjah 1 sampai 10. Ada yang mengatakan khusus hari Arafah. Ada yang mengatakan khusus hari nahar sampai akhir hari tasyrik. Pendapat ulama. Tapi kita memang sebaiknya banyak berzikir di haji itu, sekalipun tidak pada hari itu, apalagi di hari-hari itu. Ya, bahkan kita yang tidak berhaji, saudara, ini di hari-hari itu sebaiknya banyak berzikir. Karena itu hari Arafah itu ada baca amalan-amalan ya, amalan tertentu. Kalau hari nahar jelas itu sholat hari raya. Di samping menyembelih korban. Nah, hari Arafah berpuasa. Di samping ada amalan. Hari tasyrik menyembelih korban. Ya. Untuk apa? Kenapa kita ini harus banyak berzikir dan juga beribadah? Alama razaqahum. Ya. Alama atas apa? Atas sesuatu atau apa? Razaqah yang telah menganugerahkan. Razaqah yang menganugerahkan siapa Allahum kepada mereka nas. Kepada mereka manusia itu. Jadi kita ini disuruh banyak berzikir dan beribadah termasuk sholat, dan itu sebagai tanda syukur kita atas anugerah Allah kepada kita. Kita ini diberi nikmat yang banyak, diberi kehidupan, kesehatan, harta dan lain sebagainya. Lah ini nikmat Allah, maka kita harus syukuri nikmat-nikmat itu dengan cara yang benar, itu cara-cara yang diatur oleh Allah. Jadi kalau haji, ya haji itu sama sebagai syukur kita pada nikmat Allah. Apa khususnya nikmat Allah itu yang diberikan? Min bahimatil an'am. Min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Bahimatil an'am ini binatang ternak. Apa itu? Kalau dalam masa dulu, ternak itu yang namanya an'am itu yaitu al-ibili, ya. Onta, wal bakari dan sapi, wal bakari dan sapi, dan wal wanami dan kambing. Itu yang dimaksud ternak di sini. Nah, kalau di Indonesia kreatif, ya, ayam diternak gitu. Dan banyak lagi yang diternak. Tapi aslinya ternak itu ya itu. Dan karena itu termasuk ternak-ternak yang wajib zakat. Jadi unta, sapi dan ya. Allati tunharu, allati yang tunharu, disembelih. Ada tunharu disembelih, apa itu? Ternak itu ibil bakal fil yamin, di hari raya haji itu. Wa ma ba'dahu, dan di hari-hari ba'du yang sudahnya, hari Id, yaitu hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Ternak itu disembelih sebagai apa?
minal hadaya, dari atau sebagai hadyu. Hadyu itu apa sebenarnya? Binatang yang disembelih dalam manasik haji itu khususnya di Mekah, sebenarnya di situ, di tanah haram gitu. Nah, kalau duhaya itu korban, kalau udhiyah, wadhaya dan binatang korban. Kalau ini tidak harus di Mekah, ya di lain di Indonesia kita berkorban juga. Tapi kalau haji itu khusus disembelihnya di Mekah. Binatang apa ya, sama dengan korban. Jadi saudara, kita berhaji dan berzikir dan haji itu atas sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, karena kita sudah mendapatkan nikmat-nikmat yang dibutuhkan dalam hidup kita ini, antara lain ternak itu. Ya. Lalu Allah menyuruh nikmati itu, menyuruh kita untuk menikmati itu. Fakulu minha, fakulu maka hendaklah makan siapa kalian minha, dari sebagian dari bahimatul an'am, dari ternak itu. Makan. Jadi itu bukan hanya disedekahkan pada orang, juga kita boleh makan. Misalnya ketika kita berkorban, boleh makan, tapi jangan dimakan semua. Fakulu maka makanlah siapa kalian minha, dari itu bahimatul an'am, artinya binatang korban itu. Idza kanat, bila ada apa bahima binatang itu mustahabatan, ialah korban yang sunat atau udhiyah yang sunat. Artinya korban itu ada yang sunat, aslinya korban itu sunat. Menurut mazhab kita ya, menurut mazhab Syafi'i menyembelih binatang korban itu sunat. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan wajib, seperti mazhab Hanifah, Abu Hanifah. Ya, karena kalau binatang korban itu sunat, maka kita boleh memakan sebagiannya, gitu. Bahkan sampai sepertiga boleh. Jadi kita yang berkorban itu boleh makan. Nah, tapi kalau binatang berkorban, kalau korbannya itu wajib, tidak boleh. Misalnya nadar, aslinya korban itu sunat, tapi kalau sudah dinadarkan menjadi wajib. Jadi misalnya ada orang punya niat, misalnya begini, ikut ujian, kalau saya lulus ujian nanti saya akan berkorban, maka wajib hukumnya korban itu. Dan orang yang berkorban tidak boleh makan sama sekali dari binatang korbannya. Lalu kemana? Diberikan orang. Nah, karena itu di sini disebutkan wat'imal ba'isal faqir, wat'imu dan berilah makan. Wat'imu dan berilah makan al-ba'is, kepada orang yang sangat menderita, ya, sangat miskin. Al-faqirah, yang fakir. Fakir itu apa? Ba'is itu apa? Syadid al-faqri, orang yang sangat fakir, sangat miskin. Jadi binatang-binatang itu disembelih, diberikan kepada orang fakir miskin, gitu mestinya. Tapi kalau kita makan, tadi dikatakan boleh, asalkan itu binatang korban itu sunat dan tidak hanya sebagian. Bahkan kalau Nabi itu mensunnahkan orang yang berkorban itu makan sedikit dari korban, tapi jangan banyak-banyak. Nah, kemudian ini rangkaian manasik haji. Sumal yagdu tafatahum, sumal yagdu kemudian hilangkan, menghabisi, ya, qadha ini menghabisi, habisi atau hilangkan tafatahum, kotoran-kotoran mereka. Ada yang maknai laksanakan keperluan mereka, ada yang maknai begitu, tapi maksudnya itu menghilangkan kotoran. Ayuzilu artinya dalam menghilangkan siapa mereka, nas ausahum, akan kotoran-kotoran mereka. Apa maksudnya kotoran itu? Yaitu rambut,
gunting atau digundul, ngedok kuku, ya, atau cukur kumis dan lain sebagainya, itu termasuk kotoran. Wa sya'athahum, dan juga menghilangkan sya'athahum, sya'ath ini tidak teratur ya, tidak. Jadi dulu saudara seorang musafir itu selain tidak sempat pedok kuku, kemudian kumuh gitu. Jadi kekumuhan gitu aja, kekumuhan mereka. Kumuh itu misalnya pakaiannya sudah tidak bersih gitu, kemudian rambutnya sudah tidak rapi, itu saat katulid zufri, seperti panjangnya kuku. Jadi kuku itu harus jangan sampai panjang, harus dipotong. Karena dan itu sunnah itu ya. Motong kuku seperti motong rambut itu sunnah. Jadi Islam itu sangat menganjurkan kebersihan, kerapian, bukan hanya kesehatan. Tentu dampaknya itu sehat gitu. Kemudian wal yufu nuzurahum, wal yufu, dan dalam memenuhi, artinya melaksanakan. Bitahfifi, dengan dibaca tahfif, tidak tasdid. Yufu itu tasdid. Tahfif namanya. Tasdid, dan dibaca tasdid. Wal yuwaffu, waffa yuwaffi. Ya. Nuzurahum, apa itu? Akan nazar-nazar mereka min hadaya, dari hadyu. Hadyu itu binatang yang disembelih di tanah haram, di Masjidil Haram, yaitu khususnya di Mina. Wadduhaya, dan binatang-binatang kurban kalau kita bernazar. Wal yatawafu, danlah bertawaf siapa mereka nas, tawafal ifadah, akan tawaf ifadah. Tapi ini tawaf rukun dalam haji maupun umrah. Tawaf itu di mana? Bil baitil atiqi, di rumah yang kuno. Al-qadim artinya kuno. Apa itu? Baitullah. Baitullah atau Ka'bah itu disebut juga Al-Baitul Atiq, rumah kuno. Barangkali antik itu dari kata ini ya, rumah kuno. Kenapa dikatakan rumah kuno? Sebab yang bangun itu Nabi Ibrahim, sudah lama. Dan pondasinya itu sudah ada sebelumnya. Jadi Ka'bah itu memang tempat ibadah dari awal. Hanya Nabi Ibrahim yang bangunnya. Kenapa disebut rumah kuno? Li'annahu, karena sungguhnya Baitullah itu awwalu baitin wudi'a linnas. Awwalu baitin adalah pertamanya, paling awalnya baitin, rumah ibadah. Rumah ibadah wudi'a linnas yang dibangun ya, yang diadakan, dibangun dinas untuk manusia. Jadi Baitullah itu rumah ibadah pertama. Sebelum ibadah yang rumah-rumah ibadah yang lain, pada Nabi Adam sudah ada. Hanya dalam bentuknya tidak seperti itu. Belum tinggi gitu ya. Termasuk dengan Masjid Aqsa, Baitul Maqdis. Itu lebih dulu Baitullah. Nah, lalu kalau ada orang bertanya, Baitullah itu kan apa? Sekarang itu yang ada. Ya sebenarnya bukan sekarang, sudah dulu ya. Yang bangun Nabi Ibrahim, dan sebelumnya sudah cikal bakalnya sudah ada. Nah, awam amanah. Zalika, adapun itu hal-hal yang telah disebutkan. Zalika ini khobar mubtada'in, khobarnya mubtada
muqaddarin yang dikira-kirakan. Apa? Aisya'nu artinya perkara atau urusan, aisya'nu atau perkara atau urusan. Dari kalimat kur adalah sesuatu yang telah disebutkan, ya. Jadi apa yang telah disebutkan tadi lihat dalam ayat-ayat itu. Kenapa? Itu untuk takzim kepada Allah, menghormati syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim, dan barang siapa, ma'adzim barang siapa yang mengagungkan hurmatilah akan hal-hal yang dihormati oleh Allah, ya. Hormatilah hal yang dihormati oleh Allah. Artinya dihormati ini tidak boleh dilanggar, baik itu berupa benda maupun berupa aturan. Syariat itu hormatilah juga. Tempat-tempat ibadah itu hormatilah. Itu jangan dilecehkan. Iya, ada hormatilah itu mayalah suatu la yahillu yang tidak boleh intihakuhu, merusak kehormatan itu. Melanggar atau merusak kehormatannya, intihak, ya. Seperti melecehkan, menghina, ya. Dan hormatilah itu ada yang berupa benda seperti masjid, ya. Masjid umpamanya dikotori dengan najis, itu termasuk merusak hormatilah. Bisa juga berupa aturan-aturan seperti larangan berzina, larangan mabuk, itu hormatilah, harus dijunjung tinggi dengan cara tidak melanggarnya, gitu. Nah, maka adapun ta'zim itu, ta'zim hormatilah, khairun, ada lebih baik, lahu bagiman, mayu'adzim itu indrabi, di situ hanya. Di mana? Di situ, di akhirat, ya. Ya, jadi saudara, kita itu oleh Allah disuruh berhaji, yaitu dengan adanya panggilan dari Allah melalui Nabi Ibrahim. Sesudah Nabi Ibrahim bangun Ka'bah itu, lalu disuruh manggil umat manusia untuk berhaji. Ya. Untuk apa? Di situ ya khususnya untuk beribadah, berzikir, dan juga bisa mendapatkan manfaat-manfaat di situ. Misalnya pengalaman, bisa juga dapat harta di situ, gitu, dengan berjualan. Nah, sebagai apa? Sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan atas anugerah-anugerah Tuhan yang memfasilitasi hidup kita. Dan ibadah itu bukan hanya dalam bentuk sholat, tapi juga ibadah itu macam-macam. Bisa menyembelih korban, ya, dan berinya kepada fakir miskin. Bisa bersih suci, bersih-bersih, gitu. Nah, termasuk ibadah itu juga tawaf, ya. Dah. Wa uhilla lakum bahimatul an'am, sudah. Allah alam. Kalamun qadimul la yamallu sama'un tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyah bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa faya rabbi matini bizirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukalla wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati